Berbeda dengan umat Islam yang dibatasi hanya boleh beristri 4 sekali waktu. Dengan syarat adil, Nabi Muhammad diberi kekhususan oleh Allah untuk beristri lebih dari itu. Dijelaskan Ibnu Hazm al-Andalausi dalam Intisari Sirah Nawawiyah 2018, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah, dan Nabi Muhammad tidak menikahi wanita lainnya hingga istrinya yang pertama itu wafat. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad menikahi Saudah binti Zam'ah pada tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Sebetulnya, rencana dan usulan perkawinan Nabi dan Saudah tidak datang dari beliau sendiri, melainkan dari Khawlah binti Hakim, sahabat Sayyidah Khadijah. Khawlah merasa prihatin dengan Nabi Muhammad yang hidup sendiri setelah ditinggal wafat Khadijah. Dalam Bilik-Bilik Cinta Muhammad 2018, Nizar Abazah menjelaskan bahwa dengan menikahi Saudah yang saat itu berusia 50 tahun, Nabi Muhammad ingin meringankan penderitaannya, meningkatkan derajatnya, dan menjaganya dari fitnah dari kaum musyrik Makkah. Saat itu status Saudah adalah janda dari Sakran bin Amr bin Abdsyam. Sakran meninggal dalam saat hijrah di Habasyah. Sudah memiliki 5 atau 6 orang anaknya hasil perkawinannya dengan Sakran. Nabi kemudian menikahi Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian di Makkah, namun baru tinggal serumah pada tahun ke-13 kenabian atau 1 Hijriah. Mahar yang diberikan Nabi Muhammad untuk Aisyah sebesar 12 uqiyah atau 400 dirham. Aisyah adalah satu-satunya istri yang dinikahi Nabi Muhammad dengan status lajang, sementara yang lainnya janda. Dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah mengungkapkan bahwa alasan Rasulullah menikahinya adalah karena mimpi. Suatu ketika, Rasulullah bermimpi didatangi malaikat membawa Aisyah dengan dibalut kain sutra. Malaikat tersebut mengatakan kepada Rasulullah bahwa perempuan yang dibalut kain sutra tersebut adalah istrinya. Mimpi Rasulullah ini berulang hingga 3 kali. Aisyah hidup bersama Nabi selama 9 tahun 5 bulan. Ia wafat pada 58 Hijz. Pada tahun ke-3 Nabi Muhammad menikah dengan Hafsah binti Umar bin Khattab yang berumur 21 tahun. Ketika itu, Sayyidah Hafsah berusia 21 tahun, riwayat lain 18 dan 20 tahun, dan berstatus sebagai janda dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Alasan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah adalah untuk memperhatikan keluarga sahabatnya, baik Umar bin Khattab maupun Khunais bin Hudzafah yang gugur di medan perang. Nabi Muhammad lalu mempersunting Sayyidah Zainab binti Khuzaimah janda dari Abdullah bin Jahsy al-Asadi, riwayat lain Ubaidah bin al-Harits, pada tahun ke-3 Hijriah. Pada saat dinikahi Nabi, Zainab binti Khuzaimah berusia 29 tahun. Zainab wafat pada saat Nabi masih hidup setelah berkumpul dengannya selama 2 bulan. Nabi juga menikah dengan Sayyidah Ummu Salamah, namanya aslinya Hindun, binti Abu Umayyah, namanya aslinya Hudzaifah, bin Al-Mughirah, yang saat itu berusia 34 tahun. Suami Ummu Salamah sebelumnya, Abu Salamah, meninggal dunia pada tahun ke-2 Hijriah akibat luka parah setelah ikut dalam perang Uhud. Keadaan Ummu Salamah yang janda dan memiliki banyak anak membuat Nabi berkeinginan untuk menikahinya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah melamar Sayyidah Ummu Salamah karena beliau hendak memberi imbal jasa atas perjuangannya di jalan Allah. Ada yang menyebut untuk menghibur hatinya setelah suaminya gugur. Dan ada juga yang berpendapat kalau itu dilakukan untuk menjaga kemuliaan dan keagungan Sayyidah Ummu Salamah. Terlepas dari itu semua, Ummu Salamah adalah istri Nabi yang wafatnya paling akhir, yaitu pada tahun 59 Pada tahun ke-4 Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy yang saat itu berusia 35 tahun. Alasan Nabi menikahi Zainab binti Jahsy adalah karena perintah Allah. Suami Zainab sebelum Nabi Muhammad adalah Zaid bin Haritsah,
budak yang kemudian diangkat menjadi anak angkat Nabi. Dia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nabi Muhammad kemudian menikahi Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harits yang saat itu berusia 21 tahun. Sebelum dengan Nabi, Juwairiyah menikah dengan Abdullah bin Jahsh al-Asadi. Dia wafat pada tahun 50-an Mahij dan disyalatkan oleh Marwan. Nabi kemudian menikah dengan Sayyidah Ummu Habibah, nama aslinya Ramlah, binti Abu Sufyan setelah perjanjian Hudaibiyah yang saat itu berusia 37 tahun pada tahun ke-7 Hijriyah. Sebelumnya dia bersuamikan Ubaidillah bin Jahsh al-Asadi yang murtad dan kemudian memeluk Nasrani. Ummu Habibah wafat pada 44 Hajj atau masa kekhalifahan saudaranya Muawiyah. Pada tahun yang sama, Nabi juga menikahi Sayyidah Syafiyah binti Huyai, seorang pemimpin Yahudi di distrik Khaybar. Jika dirunut ke atas, maka garis nasabnya sampai kepada Nabi Harun bin Imran, saudara Nabi Musa. Syafiyah pernah menikah dengan tokoh Yahudi dari Bani Quraizah, Salam bin Mishkam, namun perkawinannya ini tidak berlangsung lama. Usia Syafiyah 17 tahun saat dinikahi Nabi. Sayyidah Syafiyah wafat pada tahun ke-50 Hajj atau pada masa pemerintahan Muawiyah. Dia dimakamkan di Baqi, Madinah. Selama hidupnya, Sayyidah Syafiyah menyampaikan 10 hadits Nabi, satu di antaranya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Pada tahun 7H, Nabi juga menikahi Maryah Al-Qibthiyah. Dia adalah hadiah dari Muqawqis setelah Nabi menyeru agar penguasa Mesir itu memeluk Islam. Nabi Muhammad membuatkan rumah untuk Sayyidah Maryah di ujung timur Madinah. Ada sebuah 2 bilik dan loteng terbuka di atas rumah tersebut. Nabi Muhammad duduk-duduk di situ kala musim panas. Riwayat lain dia dititipkan di rumah sahabat Harits bin Nu'man. Terakhir, Nabi menikah dengan Sayyidah Maimunah binti Al-Harits yang saat itu berusia 25 tahun. Semula, namanya adalah Barrah. Nabi Muhammad menggantinya dengan Maimunah yang bermakna impian, harapan, keberkahan setelah menikahinya. Sayyidah Maimunah pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr al-Tsaqafi sebelum memeluk Islam. Mereka kemudian bercerai karena suatu alasan. Lalu, Maimunah menikah lagi dengan Abu Rahm bin Abdul Uzza dari Bani Amir bin Lu'ay. Dalam waktu beberapa lama, Maimunah kembali hidup menjanda setelah suaminya yang kedua, Rahn, wafat. Quraisy Shihab mengungkapkan salah satu motif Nabi menikahi Maimunah binti Al-Harits adalah untuk memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Makkah, karena saudari-saudari sekandung Sayyidah Maimunah menikah dengan pembesar Makkah, Lubabah Al-Kubra, istri Abbas bin Abdul Muthalib, dan Lubabah Asy-Syugra, istri Al-Walid bin Mughirah dan ibu Khalid bin Walid, merupakan saudari Sayyidah Maimunah. Diriwayatkan bahwa mas kawin Nabi Muhammad untuk setiap istrinya adalah 500 dirham. Sementara nafkah yang diberikan Nabi untuk istri-istrinya setiap tahunnya adalah sebanyak 20 wasak gandum dan 80 wasak kurma. Putra-putri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Seluruh anak Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Sayyidah Maryah Al-Qibthiyah. Dijelaskan Ibnu Hazm dan Hadratus Syaikh K.H. M. Hashim Ash'ari. Berikut penjelasan singkat mengenai putra-putri Nabi. Pertama, Sayyidina Al-Qasim. Dia lahir sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Karena Qasim adalah anak tertua, maka Nabi diberi julukan Abu Qasim. Dia hanya hidup selama beberapa hari saja. Kedua, Sayyidah Zainab. Dia adalah putri tertua Nabi yang lahir pada tahun ke-30 dari kelahiran Nabi Muhammad. Dia menikah dengan Abu Al-Ash bin Ar-Rabi. Dari pernikahannya itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ali, meninggal saat usia remaja. Dan Umamah yang nanti dinikahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Sayyidah Fatimah wafat. Zainab wafat pada 8 Hajj. Ketiga, Sayyidah Ruqayyah. Dia lahir pada tahun ke-33 dari kelahiran Nabi Muhammad.
Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dia tidak memiliki suami lagi selain Utsman. Dari Utsman, dia memiliki seorang anak bernama Abdullah yang meninggal di usia 4 tahun. Tercatat, dia ikut hijrah sebanyak 2 kali. Ruqayyah wafat ketika Nabi berada di dalam Perang Badar, riwayat lain 3 hari setelah Perang Badar. Keempat, Sayyidah Ummu Kultsum. Dia dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab, namun kemudian diceraikan sebelum disentuhnya. Ia kemudian dinikahi Utsman bin Affan pada tahun 3 yang sebelumnya ditinggal wafat istrinya, Ruqayyah, yang notabene kakak Ummu Kultsum sendiri. Ummu Kulsum tidak memiliki keturunan dan wafat pada tahun 9 Kelima, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Dia menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 2 Dengan Ali, Fatimah memiliki beberapa anak, Hasan, Hussein, Zainab, Ummu Kulsum, dan Muhassin yang meninggal saat masih kecil. Fatimah adalah orang yang paling dicintai Nabi. Dia wafat 6 bulan setelah Nabi wafat. Keenam, Sayyidina Abdullah. Dia lahir setelah ayahnya diangkat menjadi Nabi. Ia lahir di Makkah dan wafat saat usianya masih kecil. Diriwayatkan kalau Abdullah juga disebut dengan nama Ats-Tsayyib dan Ats-Tsahir karena lahir pada masa kenabian. Ketujuh, Sayyidina Ibrahim. Berbeda dengan anak-anak Nabi sebelumnya yang lahir dari rahim Sayyidah Khadijah, Ibrahim lahir dari Maryah Al-Qibthiyah. Dia lahir di Madinah pada bulan Zulhijjah tahun 8 Ia wafat di Madinah ketika usianya baru 17 atau 18 bulan tahun 10 dan dimakamkan di kuburan Baqi'. Demikian tulisan biografi Nabi Muhammad kali ini, yang menjelaskan tentang istri-istri dan putra-putri Nabi Muhammad.